Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyhadu salihin was sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam ala hadratis sultani awliya asy-syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Imam Bahauddin An-Naqsabandi wa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wa Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid Al-Bastami wa ila hadrati Imam Muhyiddin Ibn Arabi wa ila hadrati Imam Abu Hasan Asy'ari wa Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa jami'i sadati sufiyah wa jami'i aimatul muhadditsin wa jami'i aimatul fasihin wa jami'i aimatul mujtahid mutlaq Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami'i auliyatis ahfi Jawa khususan dalam Bahatin Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel wa usulihi wa fu'i wa dhuriyatihi man intasaba ilaihi wa ila hadrati jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mutarisina wa khususan ila jami'i mu'assis jam'iyah Nahdlatul Ulama kullihim wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafun Nawawi Ad-Dimashqi. Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa hajatina wa hajatikum fi madadillah wa hasil maqasidana biwasilatil madhkurat syai'illah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi aswarihi wa barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, hadis saking Sayyidina sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, saking sahabat Nu'man dan sahabat Bashir. Qala dawuh sapa sahabat Nu'man, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Rasulullah kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh masal mukmini fi tawadduhim masyaallah. Masal mukmini fi tawaddihim wa tauhimhim wa ta'atufihim masal jasadi idashtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humah. Masal mukminina utawi sepadane atau perumpamaane wong mukmin, utawi perumpamaane pira wong mukmin fi tawadihim ing dalam asih-asihane mukminin wa tarahumihim lan belas kasihane mukminin wa ta'atufihim lan condonge pira-pira mukminin iku masal jasadi kaya dene perumpamaane satu tubuh. Idza staka nalikane krasa lara atau wadul ya. Idza staka nalikane wadul kesakitan
minhu saking jasad apa udhun satu anggota tadaa mongkon batek-batek atau narik-narik lahu marang udhun apa sa'iul jasati sekabehane pira-pira jasad bisa hari kelawan melek wal humalan panas. Muttafaqun alaih. Hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagai ilustrasi bahwa sesama mukmin satu dengan mukmin yang lain, walaupun beda suku bangsa, walaupun beda asal daerahnya, tetapi sesama agama Islam, sesama mukmin, maka kasih sayangnya, ibaratnya sayang menyayanginya satu sama lain itu seperti anggota tubuh, di mana satu anggota tubuh ketika salah satunya merasa kesakitan, maka yang lain ikut merasakan. Seperti ya anggota tubuh ketika ada yang mungkin sedang bermasalah, maka anggota tubuh yang lain ikut melok-melekan. Misalkan habis ada yang keselio salah satu anggota tubuh, maka yang lain ikut merasakan semalam suntuk, ikut merasakan panasnya, ikut merasakan capek-capeknya, ikut merasakan ya meleannya. Itu seperti kita sesama mukmin dengan mukmin yang lain, ketika salah satu ada yang merasa kesusahan, maka yang lain pun semestinya ya digambarkan oleh Rasulullah seperti anggota tubuh yang lain, ikut merasakan keprihatinan sama. Berarti mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang ya syuddu ba'duhu ba'dhan, yang satu sama lain saling menguatkan dan saling menopang. Niki kelihatannya bahasa yang mudah dicerna, tapi mempraktekannya itu kadang berat. Merasa bukan saudaranya, gak ada hubungan famili, padahal jelas dia sesama mukmin. Kadang kita acuh tak acuh. Nah ini tidak boleh. Nabi Muhammad menggambarkan satu dengan yang lain kal jasadil wahid, seperti anggota yang satu. Satu dengan yang lain harus menopang, saling membantu. Nopo malih dalam kondisi-kondisi yang sedang kesusahan, sedang masalah berat, maka satu sama lain hendaknya harus saling menopang. Tapi alhamdulillah di Indonesia pada umumnya tingkat kepeduliannya itu termasuk tinggi. Panjenengan bisa memersani, bisa melihat ketika salah satu daerah kena musibah, maka berbondong-bondong bantuan mengalir. Ya, misalkan ada salah satu yang kena gunung meletus atau mungkin banjir bandang yang sampai menghanyutkan banyak rumah, itu kita lihat di media itu banyak berbondong-bondong saling membantu. Ada yang bantu kemul, ada yang bantu makanan, ada yang membantu berbagai kebutuhan-kebutuhan darurat. Itu semua adalah bentuk ya idastaka minhu udhun tada'a lahu sa'il jasadi bisahari wal huma. Maka salah satu ada yang mengena atau ada yang terkena masalah, satu sama lain saling menopang. Ini termasuk kula panjenengan harus bersyukur. Karena apa? Kita dibimbing oleh para pendahulu-pendahulu kita dengan adanya sifat asli Indonesia namanya gotong royong. Gotong royong itu termasuk salah satu khasnya Indonesia, di mana satu sama lain saling membantu. Mungkin saat ini karena banyak sifat profesionalisme sehingga tingkat gotong royong sudah mulai berkurang. Tapi dulu masih kecilan kulo, kecilan saya dulu, ketika ada satu rumah dibangun, itu tetangga-tetangga itu sama namanya
gugur gunung, ya artinya semacam keguyuban masyarakat sekitar untuk ikut membantu menaikkan genteng, menaikkan ini dan itu dulu ada seperti itu. Jadi satu rumah, satu tetangga itu sama, namanya soyo bahasa Jawanya itu. Soyo itu ikut membantu tetangganya yang sedang menaikkan genteng atau menaikkan apa bangunan yang sedang dibangun. Itu biasanya ada soyo gitu. Nabi sudah memberikan ilustrasi al-mu'minu, ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanil wahid, ya, syuddu ba'du ba'du, satu dengan yang lain saling menopang. Dan kasih sayangnya satu sama lain itu bagaikan anggota tubuh, ketika salah satu ada yang terkena masalah maka yang lain ikut membantu. Ibaratnya nyewu tangan kanan yang gatel, mosok tangan ini kan kangenan, maka yang kiri ikut bantu gitu. Itu sudah satu ilustrasi dari Nabi Muhammad yang sangat indah. Misalkan nyewu kuping apa gatel, mosok kuping katanya ya tangannya ikut bantu, walaupun itu bukan jenis sama, ini tangan ini kuping kan beda, tetapi ada kesamaan bahwa ini adalah anggota tubuh yang satu. Demikian juga mukmin dan mukminat yang lain harus ada kesamaan visi, kesamaan tolong menolong satu sama lain, walaupun mungkin bukan saudara kandung, tetapi itu adalah satu agama, satu keyakinan yang sama, yaitu tauhid ilallah, atau menyucikan atau mengesahkan Allah. Maka satu sama lain punya hak untuk dibantu, punya hak untuk ditolong. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu pagi sapa Allah Gusti Allah anhu sang sahabat Abi Hurairah. Kala ngendika sapa sahabat Abi Hurairah, kala dawuh qabbala kala dawuh sapa ya kala dawuh sapa sahabat Abi Hurairah, qabbala wis mencium atau ngecup sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al Hasan bin Ali, yang sahabat Hasan bin sahabat Ali radhiyallahu pagi sapa Allah Gusti Allah anhu sang sahabat Hasan dan sahabat Ali. Sahabat Hasan cucunya Rasulullah, sahabat Ali menantunya Rasulullah. Wa indahu lan iku ana ngesan atau sandingi kanjeng Nabi Al-Aqqa bin Habis, ono sahabat Aqqa bin Habis jalisan halilunggu. Ketika Nabi mengecup Hasan atau cucunya, ternyata di sampingnya ada Aqqa bin Habis sedang jalisan halilunggu. Faqala maka dawuh sapa Al-Aqqa, innali asyrota minal walad, innali sak temen iku kedue ingsun asrotan minal walad, ono innali sak temen iku ingsun asrotu minal walad, ono 10 minal walad saking anak. Ma qabaltu uram mencium sapa ingsun minhum sange asyroh ahadan ing satu pun. Fanadara mongkon li mirsan kanjeng Nabi ilahi marang Al-Aqqa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengdawu sapa Nabi, man lam yarham lam yurham, manut sapane wong ki la yarham ora kasih sayang sapa man, la yurham moko ora bakal dikasih sayangi sapa man. Muttafaqun alaih. Hadis ini direkam oleh sahabat Abi Hurairah. Sahabat Abi Hurairah suatu saat mirsani Nabi mengecup cucunya, mungkin ya dipegang terus disayang gitu. Namanya cucunya namanya adalah Sayyidina Hasan. Ketika menyayang mengecup cucunya itu, ternyata di sampingnya, di sebelahnya itu ada Al-Aqqa bin Habis duduk-duduk sambil memperhatikan. Nabi dengan cucunya begitu sayangnya. Padahal saya punya 10 anak
Itu belum pernah saya mengecup satu-satu anak ataupun anaknya, belum pernah. Anak 10 itu belum pernah saya kecup seperti Kanjeng Nabi mengecup cucunya. Ketika Al-Aqra menyampaikan seperti itu, Nabi langsung dawuhaken, mala yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kepedulian kasih sayang, maka la yurham, ya tentu tidak akan dikasih sayangi. Muttafaqun alaih. Mila ngapunten ya, kadang memang perhatian terhadap anak itu kelihatannya anaknya itu nggak peduli, kelihatannya begitu diperhatikan oleh ayahnya atau ibunya atau oleh pamannya atau oleh mbahnya, dikasih sayangi, kelihatan anaknya itu nggak peduli, padahal itu tetap merekam siapa yang mendekati saya, seperti apa bentuk kasih sayangnya, apa perhatiannya kepada itu. Nanti ketika besar saya yakin akan ikut ganti memperhatikan orang yang mengecup itu atau orang yang menyayangi itu. Itu sudah menjadi qudratullah, ya, artinya sunatullah, bahwa Nabi mendawahkan mala yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang, tentu kepada cucu atau kepada anak atau kepada siapapun, maka la yurham, kelak tidak akan disayangi oleh mereka. Nah ini gampangannya, nek kepingin ya kita disapa oleh anak kita dengan baik, maka kita menyapa mereka juga harus dengan baik. Maaf, saya masih bisa ngomong tapi ya juga masih butuh latihan, karena kadang itu kita mendekati pada anak itu dengan pola pikir kita, padahal anak punya pemahaman atau sudah punya tantangan tersendiri. Anak harus gini, harus gitu, diatur sedemikian rupa tanpa memperhatikan kasih sayang, itu juga tidak bagus. Jadi perhatian terhadap anak itu pun harus disesuaikan dengan kondisi tuntutan zamannya. Tidak boleh harus persis sama dengan orang tua. Yang penting esensinya tetap kita perhatikan, tapi jangan harus sama dengan pola yang dilakukan oleh orang tua sebelumnya. Jadi dawuh Nabi la yarham la yurham ini semacam hukum kausalitas, ya, hukum kausalitas, sebab akibat. Siapa yang tidak peduli kepada, ya, tanda petik Mr. X, maka Mr. X jangan berharap akan punya kepedulian kepada si dia. Jadi siapapun gitu, nek kepingin ya sewu bapak diperhatikan atau dikasih sayangi oleh anak kelak, maka ketika membimbing anaknya harus dengan kasih sayang. Maka nanti kelak ketika orang tuanya sudah dalam kondisi ya lansia, butuh bantuan, itu sudah otomatis anak akan punya kepedulian. Karena apa? Orang tuanya punya perhatian yang tinggi ketika masih sehat-sehatnya. Nah ini, tapi tidak boleh kemudian aku tak perhatian anakku, anakku cek perhatian anakku, itu berarti ada pamrih, begitu tidak boleh. Pamrihnya harus kepada Allah. Ini ada tuntutan Allah atau tuntunan Nabi Muhammad, aturan agama seperti ini, ya kita perhatian pada anak dengan sepenuh hati, semata-mata ingin dapat ridho Allah. Ketika kita memperhatikan anak dengan kasih sayang yang lillahi ta'ala, maka nanti Allah akan mengusikkan hatinya anak itu kepada orang tuanya dengan kasih sayang juga karena Allah, bukan karena supaya dibalas gitu, ndak. Abot memang itu antara kepentingan, ya, kepentingan untuk supaya dibalas dengan kepentingan Allah, harus diutamakan kepentingan Allah. Nanti Allah yang akan mengusik hatinya anak itu untuk perhatian pada orang tuanya. Tapi kalau anak dikasih sayangi oleh orang tua, ada dalam tanda petik supaya membalas, ya, supaya orang tuanya nanti dibalas oleh anaknya, itu berarti ada tendensi apa? Ada pamrihnya supaya ya nanti dibalas. Nah, mengharapkan pembalasan selain dari Allah,
itu menurut ilmu tasawuf tidak boleh. Harus meminta balasan itu semata-mata dari Allah, bukan karena ingin dibalas dari hambanya atau dari sesama manusia. Jadi gampang mengalir saja, nyayangi anak ya karena itu bagian daripada fitrah manusia. Laisa minna malam yarham sohirona walam yuwakil kabirona. Bukan termasuk golongan saya siapa yang tidak peduli atau kasih sayang kepada anak yang lebih atau kepada yang lebih kecil, walam yuwakil kabirona, dan yang tidak mau memuliakan yang lebih tua. Al-hadis au kama qala. Nabi ndawaken siapa yang tidak peduli atau tidak kasih sayang kepada yang kecil dan tidak memuliakan yang kepada yang lebih tua, maka bukan termasuk golongan Nabi Muhammad. Artinya bukan diakui sebagai umat yang hebat gitu. Tapi kalau dia perhatian terhadap anak kecil atau yang lebih muda, yang muda diperhatikan, di pernah ditoto, itu namanya perhatian. Dan kepada yang tua memuliakan, maka insya Allah dia mendapatkan predikat sebagai kelompok umat Nabi Muhammad yang hebat, umat Nabi Muhammad yang diakui, bahkan diangkatkan sebagai minna, kelompok kita. Malam yarham sohirona laisa minna malam yarham sohirona walam yuwakil kabirona. Siapa ya yang tidak peduli atau tidak kasih sayang kepada yang muda atau yang lebih kecil dan tidak memuliakan yang bertua, maka bukan termasuk golongan saya. Al-hadis au kama qala. Maka dengan demikian, monggo sama-sama kita mengalir. Ketika ketemu anak kecil, walaupun itu bukan anaknya sendiri, tapi itu butuh perhatian, butuh disayang, ya disayang, nggak usah itu duduk anakmu kalau apa bapak sayang, nggak boleh. Siapapun yang lebih sepuh kepada yang lebih muda atau lebih kecil harus akan perhatian, dan demikian juga kepada yang lebih tua juga memuliakan. Coba bayangkan yang dimuliakan hanya orang tuanya, tapi tetangganya yang tua malah diolok-olok, kan nggak benar itu. Tetap harus dimuliakan walaupun itu bukan ayahnya, tetap yang lebih tua harus dimuliakan. Ini satu penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memberikan bimbingan kepada umatnya supaya umatnya itu terjadi persaudaraan yang hakiki, terjadi persaudaraan yang hakiki antara sesama muslim, sesama mukmin, benar-benar tarahumihim wa ta'atufihim, saling kasih sayang dan saling memberikan perhatian, kecondongan satu sama yang lain. Maka dengan demikian akhirnya terjadi komunitas muslim yang sangat indah, komunitas muslim yang sangat sayang menyayangi, tidak saling menghujat-hujat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, hadis sang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sang Sayyidah Aisyah qalat dawu sapa Sayyidah Aisyah, qatimawis teko atau sowan sapa nasun menungso mina Arabi saking golongan Arabi. Arabi itu ya orang Badui atau orang yang pedalaman. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ing atase Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dadi rawuh atau sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Faqalu mengkonuli ngucap sapa nas minal Arabi, ataqabbaluna sibyanakum, ataqabbaluna ana to ngecup panjenengan sibyanakum ing bocah-bocah cilik panjenengan. Faqala mengkodau Kanjeng Nabi, naam, iya betul, saya kalau ada anak kecil ya saya sayang, minimal kepalanya dilus-lus gitu. Itu senangnya bukan main, merasa dirinya itu tidak dimusuhi, merasa ada satu komunitas yang sama.
Tapi nek ketemu terutama anak yatim itu nek bisa kepalanya dilus-lus, rambutnya dilus. Tapi jangan kelihatan dilus men dijondo ya nggak gitu, nggak boleh. Kelihatan dilus-lus sama dijondo nggak boleh itu. Jadi anak yatim itu salah satu bentuk mengasih sayangnya adalah hendaknya kepalanya atau rambutnya disayang-sayang, dilus-lus. Dan Nabi Muhammad didatangi oleh manusia dari pedalaman, tanya, "Ataqabbaluna sibyanakum?" Faqala na'am, iya saya kalau anak kecil saya sayangi. Qalu ngucap sapa? Nas. Lakinna wallahi ma tuqbila sayang kita ini demi Allah ma tuqbila belum pernah menyayangi anak-anak kecil. Faqala maqdawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au amliku in kana Allahu naza'a min qulubikum rahmah." Au amliku ana toh ya bisa nguasai ingsun ing njabel atau narik rahmat saking sira kabeh. Jadi apakah bisa kami ini mencabut atau menjabel atau menarik kasih sayang Allah? Ingkan lamun ana sapa Allah naza'a mencabut min qulubikum saking ati sira kabeh apa ar-rahmat. Jadi ini memberikan penegasan kepada kita bahwa kepada anak hendaknya kita memberikan kasih sayang. Dan sebetulnya memang yang diharapkan oleh anak ketika bertemu dengan orang yang lebih besar itu ya perhatian atau kasih sayang. Bila perlu digandeng, kemudian disayang-sayang. Jangan malah dipelototi, dibentak-bentak. Naudzubillah min dzalik. Niki memang abot. Kalau sakit menyampaikan begini nggih, muga-muga sakit ngamal no. Kadang nek wis kesel-kesel digodok bocah cilik kadang nggak kuat, akhirnya bentak. Nah ini nggak boleh sebetulnya. Itu termasuk hal yang membahayakan karena ketika sekali anak kecil dibentak oleh orang yang lebih besar itu maka menurut penelitian para ahli syaraf itu bisa menjadikan sekian, bisa dikatakan sekian ribu atau sekian juta saraf-saraf yang ada di otak itu menjadi mengkeret, menjadi takut. Nah itu membahayakan terhadap proses pengembangan kreativitas anak karena anak ditakuti dengan satu bentakan, bahaya. Maka pendidik itu tidak boleh sekali-kali mengatakan kepada anaknya kamu tuh goblok, nggak boleh begitu. Kamu tuh pokoknya mengungkapkan dengan perasaan yang menjengkelkan atau dengan penuh emosi itu bisa membahayakan terhadap perkembangan anak. Muga-muga mawon calon-calon bapak-bapak rumah tangga atau kepala rumah tangga atau ibu hendaknya mempelajari teori-teori ilmu-ilmu tentang psikologi anak. Jangan sampai anak ya sekali dibentak itu membahayakan terhadap sekian saraf-saraf ujung sarafnya itu menjadi mengkeret, takut. Nah ketika takut itu menjadikan keberanian untuk berekspresi itu menjadi terhambat. Maka Nabi Muhammad memberikan perhatian seperti ini ya, bentuk daripada itu sudah Nabi sudah walaupun tidak mempelajari ilmu psikologi, Nabi sudah dapat ya namanya nubuah dari Allah bahwa pentingnya anak mendapatkan porsi yang kuat, dukungan moral dari lingkungan itu adalah salah satu bentuk perhatian orang tua kepada anak. Jangan malah anak ditakut-takuti. Dulu waktu ya nggak tahu ya, nggak semua apa enggak ya, pokoknya dulu itu ada yang komunitasnya itu sukanya menakut-nakuti, mau keluar rumah ditakut-takuti, mau ke apa ditakut-takuti, sehingga anak mau ada berekspresi mencoba pengembangan keberanian menjadi tanggung karena serba dihalang-halangi. Ojo awas
ada anjing, awas, ada ini, ada itu, sehingga mau mengembangkan kreativitas menjadi terhambat. Itu tidak boleh. Maka Nabi Muhammad SAW telah memberikan penegasan, au amliku in kanallahu naza'a min qulubikum ar-rahmata. Apa kamu nggak khawatir ya akan diambil ya oleh Allah ya dari hati kalian kasih sayang. Jadi nek gak gelem peduli kepada terutama anak kecil ya, terutama peduli kepada anak kecil, apa nggak khawatir malah justru rahmat Allah akan dicabut. Dalam arti dicabut itu menjadi tidak berkembang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Jarir bin Abdillah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi Muhammad, ma la yarhamin nas la yarhamhullah. Manute sapane wong iku la yarham kang ora kasih sayang sapa man annasa ing menungso la yarham mongko ora bakal merahmati atau mengasih sayangi hu ing man sapa Allah Gusti Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dawuhnya Nabi yang disampaikan oleh sahabat Jarir bin Abdillah. Nabi Muhammad dawakan, siapa yang la yarhamin nas la yarhamhullah. Siapa yang tidak kasih sayang kepada sesama manusia, maka Allah tidak akan merahmati atau tidak akan mengasih sayangi. Maka kalau ingin dirahmati Allah dengan sebanyak-banyaknya, ya monggo kita sebanyak-banyaknya mengasih sayangi kepada sesama manusia. Padahal kasih sayang Allah itu jauh lebih banyak, lebih hebat, lebih tak terbilang, tak terduga atau tak terhingga jumlahnya dibanding kasih sayang manusia. Lah kok manusia nggak mau ngasih sayang sesamanya, ya Allah mungkin juga nggak peduli atau nggak mau kasih sayang. Ma la yarhamin nas la yarhamhullah. Siapa yang tidak mengasih sayangi sesama manusia, maka Allah ya enggan untuk menyayanginya. Nah, ini kalau Allah nggak mengasih sayang itu mau dikasih sayangi siapa? Wong yang mengatur semua alam adalah Allah. Nah, kalau Allah sudah nggak mau, gamane Allah diem, maka ya semua komunitas akses itu menjadi mandek semua. Bahaya. Gak bahaya tak bahasanya itu. Nah, gak bahaya itu maksudnya ya karena potensi untuk mengembangkan diri akan menjadi enggak mau. Pemonus mana meneng kabeh karena Allah tidak merahmati atau Allah tidak mengasih sayangi. Kalau Allah nggak mengasih sayangi, semua alam semesta juga enggan semua meneng kabeh gak gelem. Makanya kalau orangnya itu banyak merahmati atau mengasih sayangi sesama manusia, maka keran semua peta-peta yang akan di sekitarnya itu akan juga peduli. Kalau kadang ngeten, kenapa ya lapo-lapo kok dapat enek sing klik gitu, ketemu kan meneng ayam, ketemu mana? Oh, perlu dievaluasi. Mungkin kita juga belum klik dengan sesama lingkungan, sehingga lingkungan juga nggak klik dengan kita. Nah, itu naudzubillah. Itu karena Allah menggantungkan kliknya kepada manusia tersebut, kalau manusia tersebut juga mengklik kepada yang lain-lain, kepada lingkungannya, terutama sesama manusia. Bahkan ya dalam keterangan yang lain, ketika manusia itu memberikan kasih sayang sesama manusia, maka makhluk yang ada di langit pun juga akan mengasih sayangi. Kami juga akan berbondong-bondong ikut mendoakan, ikut membuka peluang-peluang yang lebih luas lagi. Sehingga nyusahu ya, ada ulama atau kiai yang disuwuni dongo. Ya, kenapa enggak dongo dewi? Karena kiai yang kita suruhin dongo itu
banyak peduli kepada lingkungan, kepada sesama manusia, sehingga begitu mendoakan itu gampang klik kepada Allah. Tapi nek ndonga dhewe kadang kok gak patek hasilnya biasa-biasa, berkali-kali ndonga pancet ae. Karena yang berdoa itu tadi gak begitu peduli kepada ciptaan Allah berupa manusia yang lain itu. Jadi ibaratnya Allah menciptakan bentuk manusia yang berbeda-beda, kemudian kita mengasih sayangi, kita peduli pada mereka ciptaan Allah, maka Allah ketika kita sentuh dengan doa akan mudah mengabulkan. Tapi dengan ciptaannya kita nggak mau peduli, naudzubillah min dzalik, kadang malah justru mengejek atau memaki-maki, maka Allah akan tersinggung. Itu ciptaan saya, itu adalah saya yang menciptakan, kenapa kamu menghina seperti itu? Itu Allah bisa murka. Kalau murkanya Allah mungkin tidak ditampakkan, tapi permohonannya Allah tidak mengijabah, itu sama dengan murka yang luar biasa. Maka kita marilah sama-sama menciptakan kasih sayang, perhatian sesama manusia, sebagaimana dawuh Nabi, ma la yarhamin nas la yarhamhullah. Siapa yang tidak mengasih sayangi sesama manusia, maka Allah tidak akan merahmatinya. Naudzubillah min dzalik. Makanya yang saya ini kadang saya juga mengangan-angan, kenapa Mbah Raden Rahmat Sunan Ngampel beratus-ratus tahun yang lalu sampai saat ini masih banyak yang sowan, banyak yang ziarah. Ini tidak lepas dari dasarnya dulu peduli kepada lingkungan, utamanya peduli masalah imannya, ditoto imani, dikenalkan Allah. Itu termasuk kepedulian Nabi, kepedulian Mbah Said Raden Ahmad Rahmatullah ini, kepedulian kepada sesama yang luar biasa, mengenalkan Allah, sehingga akhirnya menjadi ibadah, sehingga akhirnya bisa mengenal la ilaha illallah. Loh, pengenalan tauhid seperti itu adalah jasa yang besar. Karena apa? Menjamin bisa masuk surganya yang dikenalkan oleh Mbah Said Ahmad Rahmatullah. Nah, kalau kita mulang alibak gak gelem, mulang syahadat gak gelem, mulang Al-Quran gak gelem, terus mau jasa apa yang bisa dikenal oleh mereka? Dan Mbah Said Sulaiman, Mbah Raden Ampel, saya yakin kepedulian kepada lingkungan sedemikian rupa, sehingga cucu-cucu beliau, cucu-cucu yang telah dikenalkan kepada Allah itu akhirnya merasa berhutang budi, sehingga walaupun sudah ke generasi keberapa itu masih sowan. Ya, kula panjenengan ini masih sowan kepada Mbah Ngampel, karena mbah-mbah kita dulu sudah dikenalkan kepada Allah. Itu pengenalan kepada Allah adalah bentuk kasih sayang yang paling luar biasa. Saya yakin seperti itu. Ini saya makamnya Gus Dur sampai saat ini yang ziarah masih nggak habis-habisnya terus. Padahal Gus Dur yang saya mungkin secara penampilan ya biasa-biasa, tapi kenapa ya kok orang berbondong-bondong ke makamnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sudah berapa tahun ya wafat tahun 2009 kan. Tapi karena Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu peduli kepada sesama manusia, walaupun beda agama tetap dipedulikan, tetap diperhatikan, tetap dibantu, tetap didukung, supaya tidak ada satu sama lain saling menistakan, satu sama lain saling membunuh sesama manusia. Bahkan misalnya jabatan presiden pun dilepas demi supaya tidak terjadi pembunuhan. Itu sampai beliau nggak keberatan jabatan presiden dilepas, nggak masalah. Yang penting jangan sampai satu sama lain terjadi pertumpahan darah. Itu barangkali persoalan yang akhirnya Allah menjadikan merahmati kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sehingga makamnya tetap masih dikunjungi sampai hari ini. Ya seperti Mbah Ngampel, saya yakin kepeduliannya kepada sesama manusia
mengenalkan Allah, yang mengenalkan makrifat kepada Allah dengan mengenalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga sampai Mbah Raden Ahmad Sunampel walaupun 600 tahun yang lalu sudah meninggalkan kita merasa kalau nggak sowan itu nggak lego, akhirnya banyak ziarah, ada kesempatan sedikit ziarah, ada liburan sedikit